Marilah melangkah bersama dalam iman dan sukacita, wartakan kepada dunia kasih Allah bagi manusia. Allah telah mengutus Putra Tunggalnya jadi manusia, Yesus namanya, mati di Golgota, bangkit mulia, naik ke surga, memerintah selamanya. Marilah melangkah bersama dalam iman dan sukacita, wartakan kepada dunia kasih Allah bagi manusia. Yesus kan kembali menjemput kita, pakailah waktu, sebarkan Injilnya, hidup jadi saksi kebenarannya, dalam pikir tutur perbuatan kita. Marilah melangkah bersama dalam iman dan sukacita, wartakan kepada dunia kasih Allah bagi manusia. Walaupun rintangan menghadang kita, janganlah gentar dan berputus asa. Mohon Roh Kudus menyertai kita, memperlengkapi dengan kuasa-Nya. Marilah melangkah bersama dalam iman dan sukacita, wartakan kepada dunia kasih Allah bagi manusia. Marilah melangkah bersama dalam iman dan sukacita, wartakan kepada dunia kasih Allah bagi manusia. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi. Sungguh bersyukur pada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun, boleh kembali menikmati satu hari baru yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang baik. Terima kasih untuk istirahat semalam yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan sebentar kami hendak menjalani hari ini di dalam aktivitas-aktivitas kami. Namun sebelumnya kami hendak merenungkan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Pendeta Utomo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan berkati setiap kami yang mendengarkannya, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami mau menyerahkan perenungan kami pada pagi hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Renungan Hikmat Pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Utomo dengan tema Komunitas yang Sehat. Bacaan diambil dari Galatia 6 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan.
bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh merasakan kebaikan, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan. Kiranya hari ini kita tapaki dengan penuh pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang menyatakan bahwa komunitas Kristen yang sehat itu berfungsi sebagai perban atau bidai, alat penopang bagi tulang yang patah. Metafora perban atau bidai bagi tulang yang patah tersebut menggambarkan peran penting komunitas Kristen sebagai tempat perlindungan untuk memulihkan jiwa yang terluka. Hal ini berarti komunitas harus menyediakan dukungan emosional, menjaga agar luka rohani tidak semakin parah, dan menjaga posisi iman tetap stabil selama masa pemulihan. Prinsip yang sama juga diungkap oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia 6 ayat 1-10. Di perikop tersebut, ia memberikan nasihat praktis mengenai bagaimana orang percaya harus hidup dalam komunitas Kristen yang sehat, saling menopang dan menunjukkan kasih Kristus dalam keseharian. Saat kita jatuh dalam dosa, komunitas adalah perpanjangan tangan Tuhan yang menolong kita untuk bangkit kembali melalui pemulihan dalam kelembutan, dukungan nyata, menanggung beban bersama, kesadaran diri, dan berbagi kebaikan berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya komunitas bukanlah tempat menghakimi, melainkan lingkungan kasih untuk bertumbuh bersama. Setidaknya ada 3 fondasi komunitas sehat berdasarkan Galatia pasal 6 ayat 1-10 ini. Yaitu 1, budaya pemulihan, bukan penghakiman ayat 1 dan 2. Anggota komunitas yang jatuh dalam dosa harus dibimbing kembali ke jalan yang benar dengan sikap rendah hati dan penuh kasih, bukan dihakimi. Komunitas yang sehat bukanlah kelompok tanpa celah, melainkan tempat aman untuk bertobat dan dipulihkan. Oleh sebab itu, alih-alih menghakimi atau menyebarkan gosip, komunitas yang sehat akan saling menopang dalam segala hal sehingga beban menjadi lebih ringan. Yang kedua, introspeksi diri dan keaslian ayat 3-5. Meskipun saling menolong, setiap orang tetap bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Komunitas yang sehat menolak sikap munafik, membanding-bandingkan diri atau merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Dan ketiga, ketekunan berbuat baik ayat 6-10. Komunitas yang sehat adalah tempat di mana kasih karunia Allah dibagikan secara nyata dan terus-menerus, terutama kepada kawan seiman melalui tindakan yang saling memberkati. Komunitas yang sehat bukanlah tempat yang sempurna tanpa masalah, melainkan tempat di mana anggotanya saling membangun dan menopang. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi ini kami boleh mendapatkan sapaan yang indah. Karena seringkali Tuhan kami tidak sadar, kami sering menghakimi dan menilai diri kami lebih hebat dari orang-orang di sekitar kami. Sesungguhnya bukan sikap seperti itu yang Kau kehendaki. Semestinya kami adalah orang yang saling memulihkan, saling menyembuhkan, bahkan bergandeng tangan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ajar kami untuk saling menghargai, ajar kami untuk saling mengasihi, dan ajar kami untuk saling membangun satu dengan yang lain. Kami serahkan hari ini dan kami percaya Tuhan yang tolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bahagia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panggilan setiap kita adalah saling menopang, saling membangun. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, menyampaikan dan menyatakan bagaimana kehidupan sebagai komunitas murid-murid Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, orang-orang Kristen ditebus dan diselamatkan Kristus dari tawanan dosa yang membinasakan. Rasa syukur dari kemenangan tersebut menghadirkan komunitas sehat yang menghidupkan. Selamat berkarya, kasih setia Tuhan menyertai kita semua, dan kita hidup saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua.